Padahal dia tinggal di sini, lahir di sini, golek mangan nang kene. Urip-urip nang kene. Terus wis koyo apa jenenge benci nang Persipro yo keliru ngene. Salah nemen. Halo, kembali lagi bersama Radio Podcast Probolinggo Football. Setelah podcast pertama kemarin yang berjudul Malam Produktif sudah terbit, sekarang saya akan membahas merawat fanatisme sepak bola di tengah-tengah pandemi. Di sini udah ada Mas Ali, Kapo dari Kurvasut. Karena mungkin saya lebih menarik mengundang Mas Ali daripada yang lain. Gimana Mas kabarnya sebelumnya? Kan lama nggak ketemu kita ini. Alhamdulillah untuk kabar saya sendiri baik Mas. Untuk kawan-kawan Probolinggo Football gimana kabarnya? Udah lama juga Kak berbincang tentang sepak bola. Sebetulnya kangen juga Mas ya. Lama nggak ketemu, biasanya kadang kan Persipro kalau main kan seminggu satu kali atau 2 kali Mas ya. Sering lah ketemu, cuma gara-gara pandemi ini mungkin jarang gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan kemarin sudah saya rangkum, mau ditanya langsung ke Mas Ali. Mungkin langsung aja Mas ya. Temanya merawat fanatisme sepak bola di tengah-tengah pandemi. Kalau dari teman-teman Kurvasut itu kegiatan apa aja Mas yang dilakukan, maupun itu kegiatan apa ya? Resmi atau tidak resmi selama musim pandemi ini? Jadi kalau kegiatan awal pertama-tama pandemi COVID-19 kita adakan bagi-bagi wedang kokak lah. Wedang kokak soalnya menurut lihat-lihat di manfaatnya dari pokak sendiri itu bagus buat tenggorokan kan, soalnya itu virusnya kan menetapnya di tenggorokan, jadi kita pilih bagi-bagi wedang kokak. Dan kebetulan waktu itu bertepatan sama bulan-bulannya parah-parahnya pandemi dan bulan kelahiran Persipro, April waktu itu Mas. Jadi kita adakan sekalian. Terus saya mau tanya Mas, itu kan kemarin saya bagi-bagi wedang kokak itu ya. Itu kalau dari sumber dana itu kira-kira sampean ngumpulkan sendiri sama teman-teman atau masih buka galang dana lagi Mas? Kalau untuk sumber dana Mas ya, itu kita pakai patungan. Sebagian juga pakai dana kas dari Mercedes juga. Kita ambil sebagian, gak seluruhnya. Yang penting menurut kita cukup, sudah cukup. Intinya berarti murni itu dari teman-teman Kurvasut sendiri ya. Iya. Saya juga kemarin itu sebenarnya mau ngeliput Mas. Cuma berhubung juga takut, soalnya kan dari pemerintah kan anjurannya buat stay at home, buat gak bergerak kemana-mana gitu. Jadi ragu lah Mas. Iya. Gak sempat ngeliput juga waktu itu. Next ada lagi ini Mas ya. Gimana sih merawat dan menjaga silaturahmi dan menjaga kualitas fanatisme di kala liga tidak bergulir? Pokok intinya gimana sih Mas caranya kita itu, kan ibarat pasangan lah Mas ya. Kalau lama nggak ketemu, bisa-bisa itu ada rasa bosan atau nggak cinta lagi. Putus aja. Itu gimana Mas? Kalau kita supaya tetap menjaga, kita sayang sama Persipro, bahkan lebih cinta lah sama Persipro, meskipun nggak ada sepak bola kayak gini nih. Jadi gimana Mas ya? Kita
jaga rawatnya itu kita adakan kopdar gitu. Misal kopdar tapi gak terlalu sering mas. Kita cuma kopdar perwakilan kita ambil, misal per frame itu kita ambil 2 orang nih. Kita adakan kopdar. Selama pandemi ini mas. Selama pandemi kita ambil 2 orang buat kumpul. Kalau untuk merawat fanatisme mas ya, saya pasti tidak pernah bosan buat mengingatkan support lokal tim gitu. Tetap jalan apa namanya, promosi merchandise tetap jalan. Soalnya kalau dimulai dari atribut dulu kalau menurut saya mas ya. Kalau di kotanya sendiri sudah banyak yang pakai, sudah jangan tanya fanatisme lagi ya. Kita apa kayak contoh di kota-kota besar aja mas ya. Kita bisa lihat gimana fanatisme masyarakat sama misalnya Surabaya lah. Iya. Kalau di Surabaya kan identiknya sama bonek. Itu loyalitasnya kelihatan banget. Terus ini yang paling menarik mas, mungkin di luar sana mungkin banyak yang nggak tahu atau mungkin masih apa ya, simpang siur lah. Kalau Ultras atau Kurvasit itu kan identiknya sama our tribun, our rules-nya yang ketat gitu. Iya. Kalau di lingkup CSW sendiri itu gimana ya mas? Kalau untuk rules kita tetap pakai seperti dulu mas. Wajib ya seperti biasanya, wajib bersepatu. Terus kita condong ke pakaian hitam. Standing singing 90 menit gitu. Terus menghilangkan atribut tim-tim lain di selatan gitu. Misal kalau ada anak pakai atribut di selatan itu, kalau anak cuma duduk-duduk, saya gak pernah negur mas ya. Soalnya mereka mungkin hanya nonton saja gitu. Tapi kalau sudah gabung ikut berdiri baru saya peringatkan. Nanti kalau pertandingan selanjutnya bisa pakai baju netral atau itu hitam atau gimana gitu. Kalau saya dulu teman-teman waktu belum punya Mercedes gini, kita pakai baju hitam, apapun gambarnya itu di apa namanya? Dibolak-balik mas bajunya. Jadi kita pakaiannya baju salah, tapi kan condong ke hitam semua. Ya. Pernah nggak mas sampean itu apa ya, lihat orang yang duduk di tribun selatan, terus nggak sepemikiran sama sampean tuh ada sifat mangkel nggak, atau pengen kok wong iki kok kayak gini sih, kok kowe kon iki gak pantas kayak gini gitu. Ya. Pernah nggak sampean gitu mas? Punya perasaan mangkel lah ini. Kalau jengkel gak mas, mangkelku gak. Soalnya apa? Mereka kan gak ada niatan mau support ya. Jadi saya biasa aja. Kecuali kalau mereka dari Kurvasit sendiri gitu, dari teman-teman frame sendiri. Jadi mungkin di sana itu cuma duduk-duduk baru Kalau pikiran saya, kon seneng Persipro atau hatimu dewe ngene. Gak harus tak paksa kon seneng Persipro gak ngene. Kon duwe niatan tim kota kelahiranku butuh dukungan, aku kudu teko iku baru mas. Tapi kalau sudah paksaan itu saya gak mas, gak pernah maksa, gak pernah orasi apa. Saya masuk ke komunitas supporter di Probolinggo lah, supporter tim-tim sebelah, tim-tim lain saya masuk. Ayo Pak dukung Persipro, saya gak pernah gitu mas. Intinya dari hati sudah gitu. Mungkin masih banyak yang belum memahami mas ya sepak bola lokal kita gitu gimana. Juga mungkin manajemen bisa mengembangkan lah biar banyak yang tertarik masyarakat itu. Kalau untuk rekrutmen frame itu tujuannya sebetulnya untuk apa mas? Kalau untuk rekrut frame itu kita cuma cuma biar kelihatannya mereka yang mau gabung di Kurvasit itu lebih terkoordinasi mas ya. Soalnya banyak yang DM mas, cara gabung Kurvasit gimana mas, cara gabung. Jadi kita buat rekrut frame kan kebanyakan juga yang ikut dari supporter sekolah ya. Jadi kita ambil mereka aja mau support sekolahnya, masa mau support tim sepak bolanya sendiri gak mau ya. Padahal lebih seru support sepak bola daripada sport lainnya gitu. Intinya buat apa ya, ngikat gitu mas ya. Iya. Mungkin lebih jaringan lebih gampang gitu, makanya sampean bentuk frame gitu. Iya. Kalau banyak
apa namanya, banyak yang bilang Kurvasud ikut apa rekrutmen film biar anggotanya banyak. Saya sebenarnya gak butuh mas, anggotanya banyak. Ya kadang kan saya tuh sering mas, kadang juga dengar kayak gitu, apa ya, banyak perselisihan lah. Iya. Seolah-olah itu sampean itu ngajak orang-orang di kota ini buat ikut gabung Kurvasud, padahal kan tujuannya kan nggak ke sana mas ya. Jadi saya ya itu wis berdiri berapa orang pun ayo gitu. Orang mundur. Orang soalnya dulu berdirinya cuma dari 6 orang 7 orang ya. Bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin nanti bertahap lah mas ya. Tahap. Kan kayak kita kalau lihat-lihat ultras lainnya itu kan dari kecil sampai besar gitu. Ya, yang penting apa namanya? Saling kompak, tetap solid, tetap bangga dengan apa yang bisa dibanggakan gitu. Gak pernah kecewa lah. Ya. Iya. Kalau masalah ini mas, pernah nggak sampean tuh Primet Syndrome? Terus gimana sih sampean itu ngobatin Primet Syndrome kalau nggak ada sepak bola kayak gini? Kalau Primet Syndrome itu pertama kali kita ngelaksanain itu awal-awal bentuk Kurvasud itu kita sempat kan waktu itu bentuknya sebelum Piala Segitiga. Kita hamin 1 minggu kita nyoba chain class gitu. Ya itu mas, cuma berapa orang gak masalah. Terus lama gak ngerasain Primet kemarin, tahun kemarin terakhir sebelum liga itu. Kalau gak salah lawan Persekapas Pasuruan kita Primet Syndrome. Itu gimana mas rasanya sampean itu lama nggak ada sepak bola, terus tiba-tiba kembali lagi lihat stadion, atmosfernya kayak gitu, lihat pemain, pokok kembali ke stadion itu rasanya gimana setelah sekian lama? Soalnya apa namanya? Seru lah mas, enak. Soalnya tempat yang bisa menyelesaikan semua masalah, banyak pikiran buat nonton bola selesai. Oke. Kalau misalnya disuruh milih, sampean lebih milih pacar apa ketemu Persipro? Sulit iki mas. Jadi gini mas, apa namanya? Kalau pilih milih gitu, ketemuin dulu baru ke stadion gini. Syukur-syukur biasa diajak ke stadion. Iya. Sulit kalau pertanyaan itu mas. Enggak, ini cuman bercanda kok mas. Jadi nanti kalau misal pacarnya Mas Ali ini nonton, ya semoga aja nggak masuk ke hati ya. Kan kemarin ini Persipro baru ulang tahun mas ya. Di agenda yang ke-66 tahun Persipro ini kan mungkin sudah banyak konsep atau rencana. Itu kan otomatis kita menggagalkan mas ya, gara-gara pandemi ini. Kira-kira apa aja mas yang sudah sampean siapkan atau bakal sampean agendakan di bulan ultah kemarin ini? Spesial 66 tahun. Iya. Kalau dari teman-teman Kurvasud sendiri, rencananya kita waktu itu ngusahain biar apa mas ya, bisa melaksanakan uji coba dengan tema 66 tahun Persipro. Waktu itu sudah ngubungin beberapa pemain, tapi kayaknya mungkin gak bisa mas, ya lah, tahu sendiri dananya butuh besar. Kita kalau cuma ambil keuntungan dari tiket gak cukup lah ya. Liga aja yang nonton kayak gitu mas, apalagi uji coba gitu. Terus kita ganti waktu itu mau buat acara musik lah mas, musik ya, kecil-kecilan dari Kurvasud sendiri. Sudah konsep-konsep gimana enaknya, kita ambil berapa, modal berapa, budget berapa aja. Terus ada pandemi itu, gagal total semuanya. Gagal total, jadi cukup dibuat tasyakuran biasa waktu itu mas. Tapi kalau misalnya gagal gitu, itu sampean ngerasanya apa ya? Kayak kecewa gitu apa? Itu sampean nyalahkan manajemen yang kurang apa? Memang keadaan yang kayak gini mas? Mengaca dari tahun-tahun sebelumnya lah. Kalau kecewa mas, soalnya mulai dari tahun-tahun sebelumnya ini
gak ada sangkut paut apa ikut campur tangan manajemen untuk supporter mau ngadakan acara apa-apa manajemen apa bodo amat lah. Yang penting kon delok timku ngono ya. Tapi kalau kita sebagai supporter ya melaksanakan yang terbaik mas buat timnya. Jadi gak penting butuh orang dalam nih gak penting mas. Yang penting teman-teman mau support, ayo jalan gitu mas. Ya, berarti manajemen peduli atau enggak, yang penting kita ini ada buat Persipro gitu. Kalau lika-liku dari teman-teman Kurvasud sendiri selama 4 tahun ini apa aja yang sampean rasain mas? Lika-liku. Entah itu suka, duka, atau apa? Kalau lika-liku wis wake mas, banyak lika-likunya Kurvasud ini. Dari awal berdiri kan cuma untuk persiapan bukan kompetisi ya, turnamen Piala Segitiga. Setelah Piala Segitiga kita diambang bubar, diambang gak dilanjut. Terus dari suara terbanyak kita milih untuk tetap berdiri, tetap eksis, tetap bisa membawa nama Persipro ini hidup lagi. Soalnya kalau saya sendiri mas pengen besarkan Kurvasud ini, tapi saya harus punya impian besarkan nama Persipro ya. Soalnya kalau saya dan teman-teman ini keluar kota mas, acara apa-apa sama teman-teman yang generasi pertama, yang ditanya itu gimana Persipro, gimana kabar sepak bolanya Probolinggo ya, sulit kita jawabnya gitu. Jadi pedoman kita itu, pedoman teman-teman generasi pertama itu supaya kita bisa membanggakan nama Persipro ini di luar kota gitu mas. Kalau kita banggakan lagi kalau Probolinggo ini punya tim ya, Probolinggo punya tim, punya sejarah. Ambisinya besar lah mas ya. Besar mas. Besar banget. Ya imbang lah antara Kurvasud sama tim. Imbang gitu mas. Kalau membahas tentang endem buat permanen ke depannya ini kira-kira gimana? Apa sudah ada atau memang masih mau buat, atau memang ada tapi nggak pernah didengar sama manajemen mas? Kalau endem mas ya, kita sudah ada. Endem sudah ada. Kalau endem dulu itu kita di akhir lirik itu ada lirik yang mengatasnamakan Kurvasud itu. Terus tahun kemarin kita ganti, jadi Kurvasudnya kita ganti kami di sini ya. Jadi itu menyangkut semua yang ada di stadion waktu itu ya. Kita tetapkan. Banyak pro kontra mas ya. Iya. Kurvasud itu. Iya. Jadi kemarin kita tetapkan dan kayak sesepuh Jinggomanianya sendiri juga setuju ya, itu kita tinggal ini masih tahap, soalnya yang menyiptakan ini mau ngerekod tapi masih sibuk kerja. Jadi kalau kita bisa record nanti enak lah, bisa dibuat hafal-hafalan teman-teman di rumah. Kalau untuk kita sudah berbicara ke manajemen mas, Pak tolong kalau selesai pertandingan kita di support endemnya gitu. Tapi ya kembali ke awal kata saya itu mas, bodo amat. Yang penting datang katanya. Tapi kira-kira untuk kompetisi besok atau kedepannya ini bisa nggak pakai endem mas? Insya Allah bisa mas ya. Insya Allah bisa kita pakai endem. Kita usahakan kita bisa waktu itu. Tahun kemarin, tahun besok ini. Bisa mas. Bisa. Biar kita terus terus share kok. Kalau terus share endem Persipro itu. Soalnya pernah di cover sama lupa yang cover siapa itu. Lokal. Iya itu liriknya banyak yang salah. Yang mungkin teman-teman Persipro fans bisa cari-cari tahu tentang endem itu di YouTube Kurvasud ya. Itu lengkap sama lirik. Mungkin banyak orang nggak tahu mas ya. Iya banyak yang nggak tahu mas. Ya, kita doakan aja semoga tahun depan kita bisa pakai endem mas ya. Iya.
alasan Mas Ali sendiri menjadi seorang kapo itu apa Mas? Apa dari dorongan diri sendiri atau ada yang nyuruh sampean buat bergerak jadi kapo? Kalau jadi kapo itu Mas, apa namanya, bukan dari saya sendiri Mas ya. Itu dulu Kurvasud berjalan 2 tahun itu tanpa kapo Mas ya. Jadi kita pimpin gantian. Pimpin dalam artian bukan di depan anak-anak. Jadi di gerombolan itu ada satu yang nyaut chain ini disambung sama yang lain. Jadi 2 tahun, hampir 2 tahun itu gak ada kapo Mas ya. Iya. Murni cuma dibentuk koordinator saja Mas ya. Tahun 2018 baru saya sama anak-anak, wis coba awakmu ae ganti kapune ngono. Saya awalnya apa ya Mas ya? Isin lah Mas. Soalnya saya ke sana kan banyak juga apa namanya? Orang-orang di kampung saya itu Mas. Anu sih biasa gangguan. Jadi apa jenenge rada isin lah Mas di munggah nang gati kapo Mas. Soalnya kan banyakan dari warga lingkungan rumah saya itu banyakan yang nonton pak bola. Apalagi saya dulu bawa teman lah ya. Jadi agak malu-malu gitu Mas mau jadi kapo itu. Terus ya juga didorong sama teman-teman juga, ayo wis gak apa-apa. Sampai sekarang, sampai 2019 2000 ya. Tapi saya banyak yang bilang saya ketuanya Kurvasud. Gak ada Mas, di Kurvasud gak ada ketua. Kita semua berdirinya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu Mas. Jadi saya dikatakan ketua bukan cuma saya, kalau ada apa-apa gitu penanggung jawab Kurvasud bisa saya, bisa teman-teman yang lain. Ada Kak Ivan Kamil itu teman-teman dari generasi pertama, Ivan Kamil, Udin juga banyak ya, masih banyak lah sanggup buat kalau pengganti buat kapo gitu Mas. Ini Mas, mungkin yang saya mau tanya ini. Oh ya. Kalau misal sampean tuh ada acara atau nggak bisa datang ke stadion atau telat ke stadion, itu pengganti buat di stiker itu siapa Mas? Apa memang sampean tunjuk atau dari teman-teman Kurvasud itu tanggap buat langsung maju atau mimpin teman-teman yang lain? Kalau tunjuk sih Kak Mas ya. Cuma ping apa jenenge wis kepingin arek-arek wis arek iku penggantinya itu Eri itu. Soalnya tegas lah. Soalnya saya kalau anak-anak nunjuk yang tegas Mas. Jadi sisi ini gak nyanyi, ditegasi Mas ya. Kalau kita gak mau tahu gitu sepi, jadi masih kurang rame. Jadi kita harus jadi kapo itu harus tegas Mas, tegas juga suka komunikasi sama yang lain gitu. Jadi gak pandangannya orang itu kapune sombong gak. Jadi kita harus membaur, kita sama-sama enak sama yang lain gitu. Cuman satu aja Mas Eri mungkin atau ada yang lain? Eri kadang siapa ya? Banyak sering Eri yang keseringan Eri yang bisa yang ganti. Iya. Mungkin nanti kalau ada waktu Mas Eri juga saya undang kita. Kalau dari segi mengonsep koreo itu gimana Mas? Apa sampean itu kontak 1 hari sebelum atau dijauhkan sebelum disiapkan jauh-jauh hari atau gimana sih Mas kalau konsep koreo? Soalnya kemarin saya lihat yang waktu terakhir lawan di stadion Jember kalau nggak salah ya, itu gimana Mas pengonsepan koreonya dari teman-teman Kurvasud? Kalau persiapannya itu Mas
jauh-jauh hari. Misal kita ambil laga-laga terakhir kayak penutupan putaran pertama ya. Jadi kita sebelum sebelum putaran, misal kita ambil penutupan putaran kedua, kita dari awal putaran pertama kita sudah diskusikan pertandingan terakhir nanti buat koreo gitu. Koreonya Berarti gak menentu harus pertandingan ini, Kak Mas. intinya apa di akhir Iya. atau pertandingan Pertandingan awal. pertandingan awal sama Kita akhir. ambil pertandingan awal sama pertandingan akhir. Kita ambil dua pilihan itu. Kalau awal kita lihat harinya juga Mas. Kalau hari weekend kebanyakan rame gitu, jadi kelihatannya bagus. Sementara cuman koreo itu Mas ya. Koreonya. Mungkin nanti bisa berkembang. Iya. Ini lagi Mas yang mau saya tanya. Kemarin waktu kita sempat live bareng di akun Probolinggo Football, Ya. saya akan tanya soal ladies Gurvasit. Mungkin sampean nggak lupa. Gimana Mas tentang ladies Gurvasit ini? Tetap ada atau ya beritanya kayak angin gini, hilang-hilang gitu? Gimana Mas? Kalau adanya tetap ada Mas, tetap ada, tapi ya maklum lah perempuan. Gak bisa terlalu aktif Mas, jadi ikut-ikut kopdar kalau gak sibuk gitu. Maklum Mas, perempuan itu selalu benar, gak mau salah. Kalau dari anggotanya sendiri ini berasal dari anak Kurvasut atau pacarnya atau apalah? Apa memang dari anggota anak-anak luar gitu Mas? Kalau sekarang kebanyakan apa Mas ya, ikut sendiri. Kalau dulu ajakan pacarnya ikut Kurvasut, diajak nonton. Nanti putus gak pernah nonton lagi. Kayak saya itu Mas. Ambiar Mas. Ambiar. Jadi kalau kalau sekarang ini ikut-ikut sendiri lah. Cuma kemauan sendiri, diajak temannya, bukan pacar Mas ya, teman. Jadi diajak, kalau anak itu suka nonton bola lah, katakanlah supporter tim lain gitu, diajak sama masa gak atin dukung tim lokal terus mereka tertarik ikut gitu Mas. Sementara yang aktif 1, 2, 3 Baru 3 Mas. 3 yang aktif, yang mulai dari tahun-tahun sebelumnya pasti aktif anak 3. Kita doain aja Mas ya biar nanti sama-sama kayak LCS Sleman. Gabung jadi satu gitu Mas ya. Terakhir Mas, harapan ke depan untuk teman-teman Tribun Selatan atau juga manajemen. Pertama dari teman-teman Kurvasut dulu lah, harapan sampean itu apa? Harapan buat siapa ini Mas? Buat Teman-teman Kurvasut atau teman-teman yang ada di Tribun Selatan, maupun itu anak Kurvasut sendiri ataupun orang luar. ya. Jadi untuk teman-teman Tribun Selatan, untuk film-film juga yang baru gabung itu tetap konsisten. Kalian berdirinya di mana tetap konsisten, tetap jaga nama baik komunitas, jaga nama baik organisasi, jaga nama baik Persipro gitu, solid. Intinya gak pernah merasa saya malu tim saya di kasta terendah. Jangan ada pikiran kayak itu, harus bangga apapun liganya, tetap bangga. Kita syukuri, ada ini kita syukuri Mas. Persipro kembali ini kita syukuri gitu Mas. Kalau untuk manajemen, semoga saja ke depan dapat manajemen yang peduli, yang tahu betul sepak bola, tahu betul andilnya Persipro ini buat anak muda di Probolinggo. Terus tahu seluk-beluknya Persipro, sejarah-sejarah di belakangnya Persipro. Kita pernah posisi 4 di divisi utama. Selangkah lagi waktu itu kita masuk Liga Jarum, Liga Super Indonesia waktu itu. Selangkah lagi, cuma gagal ya. Terus peduli sama supporter ini, dalam artian supporter mau melakukan apa itu didukung Mas ya. Supporter ngeritik itu bukannya supporter pengen timnya rusak, pengen benci, bukan. Soalnya supporter ini pengen timnya lebih baik ya. Gak pengen timnya dibuat mainan, sekedar ikut kompetisi. Harus ada. Dan harapan saya Mas ya, tahun depan itu manajemen
manajemen dan pengurus bisa ngundang teman-teman supporter, diundang, terus bicara target-target kedepannya. Kalau manajemen berani buka target, saya berani all out untuk Persipro. Siap. Tapi kalau sudah ambiang-ambiangan Mas, pokok melu kompetisi Mas. Susah juga Mas. Kita mau all out. Timnya pokok melu kompetisi, susah Mas. Jadi yang pertama itu target Mas. Targetnya manajemen sendiri gimana? Kalau targetnya cuma wes yang penting wes melu kompetisi le, yang penting ngurip. Keplak indah sih. Ya lawang supporternya juga gak asal wis pokok teko ndelok Persipro kalah menang. Supporternya juga tujuannya support Mas, support supaya timnya lebih semangat gitu, lebih lebih nyaman lah mainnya. Meskipun kita kandang lawan biar kesannya pemain itu gak merasa wah aku diteror lawan, gak pernah. Jadi ada supporterku wis teko ngono. Supporterku yang barengi arek-arek gitu. Jadi punya selalu ada. Kita usahakan pasti ada di laga tandang. Kalau saya yang penting gak membentur pekerjaan saya, saya datang. Wis meskipun niku dijak opo karo pacar wis Persipro sih. Los Mas yo. Los. Yang penting bukan masalah pekerjaan. Pekerjaan nomor 1 Mas. Semoga harapan dari Mas Ali nanti bisa didengar sama teman-teman Tribun Selatan atau orang asing yang baru pertama masuk ke Tribun Selatan, dan juga didengar sama lingkup manajemen sendiri. Karena selama ini mungkin kinerja manajemen masih kurang buat narik daya tarik masyarakat buat sepak bola lokal kita. Saya cuman pengen nambahin Mas ya. Untuk teman-teman yang sering DM, saya dikasih tahu sama adminnya, yang sering DM, Mas caranya gabung Urfasud gimana Mas? Saya cuma mau menyampaikan, simple gabung Urfasud ini Mas. Sampean datang ke stadion, dukung Persipro, gabung ke Selatan, patuhi rules-rules di Selatan, bersepatu, berdiri 90 menit gitu. Nanti di sana nanti kita kenal-kenal, kita bisa kontak-kontak, baru kita ikut gabung-gabung kopdar gitu. Tapi kalau masih minta persyaratan apa saja, aduh, mabut Mas katanya jelas no. Lek mek tangkon gak iso Mas yo. Gak iso, Mas. Kafe butuh pembuktian berarti. Jadi amen datang stadion, support langsung ke Selatan. Saya mesti kalau jawab kalau ada DM. WhatsApp saya, WhatsApp pribadi saya sendiri bilang, Mas pengen gabung Urfasud aku Mas. Wis teko nang stadion ngono. Gak usah izin nang aku ngono. Gak ono persyaratan khusus ngono. Gak ono persyaratan khusus cek ya apa ngono. Wis teko nang stadion, gabung nang Selatan ngono. Semoga nanti juga didengarkan sama teman-teman yang mau gabung. Sudah disampaikan sama Sali. Jadi kalau orang cuman ngomong itu mungkin nggak menghasilkan apa-apa. Iya. Karena di sini kita lebih butuh pembuktian, butuh loyalitas kita sendiri. Gimana peduli kita buat tim kebanggaan kita sendiri Mas ya. Prinsip saya itu 1000 motivasi lebih baik dari lebih baik kita melakukan satu aksi. Satu aksi lebih baik dari 1000 motivasi. Nah, Besok kalau PBL ngupload foto mungkin ini bakal saya jadiin caption nanti. iya. Boleh Mas yo. Nah, banyak yang dulu yang nyaci Urfasud. Nyaci. Seharusnya tadi supporter ngene. Saya balasnya cukup simpel. Mas yo kon nyai aku 3.000 motivasi nek kon gak nglakukno kegiatan blas padha ae ngono. Wis dolen mbak adikku ae. Nah, mesti tak balas gitu Mas. Iya. Soalnya saya sama anak-anak condong ke aksi Mas. Condong ke aksi nyata. Pergerakan demo. Waktu itu demo itu apa Mas ya? Tahun 2018 gak salah itu kita ke depan kantor wali kota Minggu pagi. Iya. Bukan demo sih, cuma orasi lah. Sayangnya saya waktu itu gak bisa Mas. Ada keperluan lah. Teman-teman sendiri. Salut saya. Kadang saya
merasa salut sendiri sama teman-teman itu. Teman-teman ini murni, loyalnya ke Persipro ini murni. Jadi mereka gak pernah ada paksaan, teman mereka gabung Kervasut, jadi mereka ikut gabung, gak pernah. Jadi mereka murni bangga sama timnya, meskipun mereka itu ikut supporter lain lah gitu. Saya lebih suka gitu Mas, daripada fanatik ke tim-tim lain tapi gak mau gak peduli sama tim kotanya sendiri gitu. Padahal dia tinggalnya di sini. Padahal dia tinggal di sini, lahir di sini, golek mangan nang kene. Urip-urip nang kene. Terus wis koyo apa jenenge benci nang Persipro yo keliru ngene. Salah nemen. Mungkin cukup aja Mas ya, nanti suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang mungkin lebih menarik daripada ini. Saya doakan semoga teman-teman Kervasut termasuk Mas Ali juga sehat selalu. Sehat selalu, amin amin. Sampai jumpa di tribun yang sama Mas Yo. Nanti dengan semangat yang sama juga, dengan tujuan yang sama, tujuan yang berbeda. Tapi nanti semoga kita berkembang lebih baik lagi.